Hai Sobat Makan, di video ini Mimin ingin melanjutkan cerita One Punch Man versi One Sensei pada chapter 97. Sebelum ke pembahasan, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Kita lanjutkan alur cerita komik One Punch Man garapan One Sensei pada chapter ke-97. Di chapter sebelumnya yaitu chapter 96, kita diperlihatkan kekonyolan Saitama yang pulang ke apartemen megah di dalam asosiasi pahlawan dengan membawa 2 ekor monster. Dan gak gemen-gemen coy, monster yang ia bawa itu adalah eksekutif asosiasi monster yaitu Rover dan Black Supreme. Dan di akhir scene diperlihatkan jika Saitama setelah berhasil mengalahkan Garou mode monster, peringkat kepahlawanannya telah naik ke kelas A peringkat 39. Cie. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Di awal scene, kita diperlihatkan sebuah peristiwa yang berada di kota R, tepatnya berada di dalam perusahaan pencari bakat, yaitu Kastil Kece. Nampaknya perusahaan pencari bakat itu sedang merekrut mas-mas kece yang akan dijadikan artis terkenal. Tak hanya jadi artis, mereka rencana juga akan dijadikan pahlawan profesional di asosiasi pahlawan. Terdapat 7 orang mas-mas yang telah direkrut, dan 2 diantaranya akan menjadi pahlawan kelas C. Menjadikan para artis ini sebagai pahlawan, nampaknya direktur yang merekrut mereka terinspirasi dari pahlawan kelas A peringkat 1, yaitu Amaimas. Amaimas telah sukses menjadi artis dan pahlawan sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Amaimas pun dipanggil oleh direktur pencari bakat untuk memberikan nasihat dan saran bagi artis pendatang baru ini agar dapat bertahan di industri hiburan yang kejam ini. Amaimas pun tidak menanggapi serius apa yang dikatakan oleh sang direktur. Ia hanya sibuk dengan telepon genggamnya. Dan nampaknya Amaimas sedang memperhatikan pahlawan kelas B yang baru dipromosikan ke kelas A. Siapa lagi kalau bukan botak kita, botak pelontos kita, Saitama Sensei. Kemudian sambil menatap layar HP-nya, Amaimas berkata, "Mereka tidak menarik, jangan bicara denganku. Aku tidak tertarik dengan peniru," kata Amaimas. Direktur yang geram dengan perkataan Amaimas lantas berkata, "Mereka semua juniormu di studio yang sama," kata direktur. Mendengar Amaimas yang melabeli pendatang baru itu sebagai peniru, sontak para pendatang baru itu tidak tinggal diam dan ikut menanggapi Amaimas, bahkan berdebat dengannya. Kemudian salah satu dari mereka yang bernama Cherion berkata kepada Amaimas, "Mr. Sweetmas, kau mungkin terkenal, tapi kami akan melampauimu jika kau sombong. Kami tak akan kalah soal penampilan, bernyanyi, atau menari. Dan tentu saja soal kekuatan fisik juga," kata Cherion. Dan pendatang baru yang lain juga ikut menimpali Amaimas dengan kata-kata sindiran. Mereka menganggap jika Amaimas bersikap tidak dapat diatur seperti ini karena Amaimas yang egois dengan mengambil job sebagai artis dan tetap ingin menggunakan gelar pahlawan selamanya. Dan terkait kepahlawanan, para pendatang baru ini hanya memanfaatkan gelar pahlawan mereka untuk menjadi batu pijakan untuk meningkatkan popularitas keartisan mereka. Mendengar hal tersebut, Amaimas beraksi dengan berkata kepada mereka, "Kau tahu, pekerjaan pahlawan tidak segampang menjadi batu pijakan," kata Amaimas. Kemudian Amaimas melanjutkan dengan bertanya kepada para pendatang baru, "Lalu, apa yang akan kalian lakukan kalau aku seorang monster? Jika ada satu yang muncul di depan kalian seperti ini?" Kemudian Amaimas melepas kacamata hitamnya dan mulai menunjukkan kekuatannya. Para pendatang baru itu tak sadar jika Amaimas akan melakukan sesuatu yang tidak akan mereka duga. Lantas, mereka justru menyombongkan diri dengan berkata jika mereka akan melawan Amaimas. Dan tentunya mereka akan menang, karena 7 lawan 1. Masih dalam bacotan para pendatang baru, Amaimas kemudian menunjukkan mode monsternya. Sontak, 7 artis pendatang baru itu dibuat terkejut dan tak dapat bergerak. Dengan menunjukkan kengeriannya, Amaimas berkata, "Instingmu sedang memperingatkanmu. Kau dan aku secara biologis sangatlah berbeda. Kalian semua tidak memilikinya. Kalian tidak memiliki keindahan. Keindahan seperti kekuatan yang sangat besar.
Dan scene berpindah ke markas asosiasi yang sekarang telah menjadi tempat apartemen bagi pahlawan kelas A ke atas dan orang-orang kaya. Nampak di dalam ruang operator yang sedang mengeluh dengan teknologi dari Metal Connect yang diklaim tidak berguna. Mereka menilai jika robot anti-monster yang dipasang Metal Connect tidak berguna dan merugikan asosiasi pahlawan hingga miliaran. Robot anti-monster itu mereka kira telah meledak karena kesalahan teknis. Padahal kenyataannya Saitama lah yang menghancurkan robot-robot itu karena Saitama dengan kegoblokannya telah membawa 2 eksekutif monster ke dalam markas asosiasi pahlawan. Dan operator tidak mengetahui hal tersebut. Di sisi lain, Dr. Bovoy atau pengendali dari Metal Connect telah mencoba menganalisis kerusakan yang terjadi pada robot-robotnya dengan melihat tayangan ulang dari CCTV. Dr. Bovoy melihat robot level 4, level 7, hingga level 10 hancur lebur seperti tape dalam waktu sekejap. Kemudian dari rekaman CCTV, Dr. Bovoy mengetahui jika seseorang yang telah melakukan penghancuran pada robot-robot canggihnya adalah orang dari asosiasi pahlawan yang tidak dikenal, yaitu seorang kelas A peringkat 39 dengan julukan si botak berjubah, atau julukan untuk pahlawan kita, Saitama Sensei. Kemudian Dr. Bovoy menganalisis sosok Saitama. Ia menemukan data jika Saitama melakukan debut menjadi pahlawan profesional dari kelas C pada 65 hari yang lalu. Kemudian Saitama naik ke kelas B pada 43 hari yang lalu dan naik ke kelas A 2 hari yang lalu. Cepat sekali peningkatannya, kata Dr. Bovoy. Kemudian ia melanjutkan analisanya dengan meneliti database dari Saitama. Ia menemukan presentasi kepahlawanan Saitama. Dijelaskan jika Saitama berhasil menangkap Sonic si ninja di kota Z. Kemudian Saitama membantu menghancurkan meteor di kota Z, lalu membantu mengalahkan pemimpin makhluk dari dasar laut di kota J, serta ikut dalam pertempuran melawan monster Garo di kota Z. Dan catatan terakhir tertulis jika Saitama telah memecahkan semua rekor di ujian fisik. Setelah melihat data-data dari Saitama, Dr. Bovoy pun berkesimpulan jika Saitama mungkin memiliki kekuatan yang sama dengan pahlawan kelas S atau bahkan lebih. Dan kemudian Dr. Bovoy berkata, "Mungkin saja dia sedang menantangku. Aku akan mengawasinya mulai sekarang." Dan tiba-tiba Saitama langsung melompat dan menggepui siapa saja yang belum subscribe dan akan melepaskan siapa saja yang sudah subscribe. Makanya subscribe. Scene berpindah ke dalam kamar apartemen 104, yaitu kamar yang ditinggali Saitama. Saitama nampaknya kedatangan tetangga yang meninggali kamar di sebelah Saitama. Tetangga itu adalah trio Maskentir, yaitu yang pertama Forte kelas A peringkat 31 yang mendiami kamar 101. Kemudian ada Butterfly DX kelas A peringkat 16 yang mendiami kamar 102. Dan terakhir ada Chain and Toad kelas A peringkat 36 yang mendiami kamar 103. Nampaknya maksud kedatangan dari trio Maskentir ini berkunjung ke kamar Saitama adalah untuk mengintimidasi Saitama dan ingin menunjukkan jika Saitama merupakan junior mereka. Jadi Saitama harus tunduk dan menghormati mereka sebagai seniornya. Kemudian trio Maskentir itu mulai memperkenalkan diri dan menjelaskan kekuatan yang mereka miliki. Yang diperkenalkan pertama adalah Chain and Toad. Ia adalah seorang ahli bela diri yang hebat. Namun karena ia tidak terlalu terkenal, ia menggunakan topeng kodok untuk membuatnya mencolok. Hasilnya ia terkenal di kalangan anak-anak. Kemudian yang selanjutnya ada Butterfly DX. Ia merupakan pahlawan yang suka nongol di TV dan internet. Dengan kostum kupu-kupunya, ia kerap diliput dan direkam ketika beraksi dengan terbang dari atap ke atap menggunakan sayapnya. Dan yang terakhir yang memperkenalkan diri adalah Forte. Ia adalah pahlawan yang hobi mendengarkan musik dan bertarung dengan menggunakan irama. Forte juga terkenal di kalangan anak muda karena tampilannya yang keren dan terlihat berandalan. Namun mendengar penjelasan dari Forte, Saitama nampak tidak peduli dan berkata, "Bukankah mengatur irama setiap kau bertarung itu tidak berguna?" kata Saitama dengan polosnya. Kemudian dengan kemarahan yang memuncak karena telah dikritik oleh juniornya, Forte pun berkata, "Kau dan aku, dasar budak. Di luar sekarang juga. Akan kutunjukkan kekuatanku yang sebenarnya," kata Forte. Dan tiba-tiba scene pun berakhir. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan besok di chapter berikutnya.
Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten, dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.